Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baiklah, saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Hadri Hasan, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemikiran. Dalam pemahaman saya, definisi globalisasi di bawah ini menjelaskan tentang bagaimana kondisi globalisasi sekarang adalah suatu berbeda dengan zaman yang dulu. Di balik kebangkitan gerakan anti globalisasi, ternyata terdapat sisi gelap globalisasi yang mengincar, yakni ketidakmerataan pendapatan negara, alih-alih membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat internasional. Ternyata ada beberapa spekulasi tertentu, terutama dari negara-negara dunia ketiga, yang merasa globalisasi justru semakin meningkatkan ketidakmerataan pendapatan di dalam suatu negara, pengangguran yang tinggi, serta pensi merusak perekonomian nasional akibat arus lintas negara yang tidak diatur. Kemudian menurut hemat saya, definisi di atas memaparkan secara jelas bahwa globalisasi merupakan sebuah ideologi yang dirancang khusus untuk menjelaskan fenomena internasional yang keberadaannya niscaya ia menunjukkan pada makin menguatnya kesadaran mengenai dunia sebagai suatu kesatuan dalam bentuk integrasi wilayah. Kesadaran ini terwujud melalui meningkatkan saling tergantungan dalam hubungan antar negara dan bangsa. Menurut definisi di atas, tujuan lain dari globalisasi adalah menumbuhkan kesamaan gaya hidup yang tercermin dalam budaya, makan, dan berpakaian. Maka dasar pemikiran sangat berbeda di antara negara satu dan negara lainnya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri 2. Orientasi, visi, dan misi guru sejalan dengan permasalahan yang ada, maka perlu kembali kepada visi dan misi seorang guru, yaitu visi sebagai ulumul albab, al-ulmul al-muzakir, al-azikri, dan al-rasihuna fi alil ilmi yang disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan zaman. 1. Visi dan misi ulumul albab berdasarkan petunjuk Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 190-191 dapat diketahui bahwa visi guru sebagai ulumul albab adalah menjadikan orang yang memiliki keseimbangan antara daya pikir dan daya nalar dengan daya zikir dan spiritual. Maka seorang guru memperkembangkan misi mempergunakan dayanya itu secara optimal untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar sehingga keberadaannya tidak menjadikan orang yang sia-sia. Kedua, visi dan misi al-muzakir berdasarkan petunjuk Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 129 dan Al-Imran ayat 164 dijelaskan bahwa visi dan guru adalah al-muzakir, yaitu menjadikan orang yang memiliki mental dan karakter yang mulia. Sedangkan misi seorang guru adalah membersihkan dirinya dan anak didiknya dari pengaruh dosa, perbuatan maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah melarang kita untuk melakukan hal yang dilarang seperti maksiat dan menjaga kebersihan diri dan anak didiknya, dan kita wajib menaati apa peraturan dari yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang implikasi bagi seorang guru. Nah, bagi seorang guru mesti memiliki visi dan misinya mereka masing-masing. Bagaimana cara mereka mengajar untuk mencapai sebuah tujuan agar dalam proses belajar mengajar tercapai tujuan yang jelas. Berdasarkan perspektif Islam, sebagai seorang guru mesti memiliki implikasi yang sangat luas. Antara lainnya yaitu menempatkan diri bukan hanya sebagai agen pembelajaran, namun
dapat menyelamatkan manusia dari kehancuran dan membawa pada kemajuan. Sehingga bagi seorang guru ini memiliki peran penting bagi anak didik ataupun siswa yang diajarkan. Maka dari itu, bagi seorang guru harus memiliki visi dan misi mereka masing-masing agar dalam proses belajar mengajar dan pembelajaran yang disampaikan itu dapat diterima dan dipahami oleh anak didik dan siswanya. Nah, di dalam proses belajar mengajar agar terjalannya belajar yang lebih efektif, maka dari itu ada beberapa model pembelajaran yang bisa dilakukan. Yang pertama, memahami situasi dalam belajar. Nah, di dalam proses belajar mengajar harus memahami situasi seperti apa yang dalam proses belajar di dalam ruang lingkup kelas ataupun lingkup sekolah. Sistem pembelajarannya itu seperti apa harus dipahami oleh seorang guru. Lalu yang kedua, merencanakan pelajaran. Nah, pelajaran apa yang ingin disampaikan oleh seorang guru sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di dalam sekolah, sehingga anak didik ini lebih bisa berkembang ataupun memiliki pengetahuan yang lebih. Yang selanjutnya, merencanakan tugas-tugas, yaitu adanya tugas-tugas ini untuk sebagai bahan evaluasi belajar ataupun pemahaman-pemahaman yang didapat oleh seorang peserta didik ataupun siswa bisa dikembangkan dan juga bisa dipahami oleh peserta didik ataupun siswa. Dan selanjutnya itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, ini perlu dilaksanakan karena pentingnya belajar mengajar, sehingga visi dan misi dari seorang guru itu harus tercapai. Selanjutnya yaitu ada evaluasi kegiatan belajar. Setelah dalam proses belajar mengajar adanya evaluasi, yaitu tentang pemahaman yang telah didapat oleh siswa yang disampaikan oleh guru itu paham atau tidaknya, ataupun masuk tidaknya pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya menindaklanjuti, yaitu dengan cara apabila sebuah visi ataupun misi ataupun dalam proses belajar mengajar apabila tidak tercapai bagi seorang peserta didik ataupun siswa, adanya penindaklanjutan, sehingga bagi siswa yang tidak ataupun yang belum memahami dalam belajar bisa lebih proses pembelajarannya lebih ditekankan, sehingga anak didik ini bisa dipahami ataupun bisa mengerti yang disampaikan oleh seorang guru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.